lanjutkan dari pelajaran pada siang hari ini. Kita berdoa. Doa lagi. Baik, di sini Ibu akan mencek kehadiran dari Anda semua. Yang pertama, Siti Nurhalina. Hadir, Bu. Diana Asmarita. Bu. Fadila Hetrolia. Hadir, Bu. Gusti Epidemi. Hadir, Bu. Raudatul Hasanah. Nafrisa. Hadir, Bu. Bagus, hadir semua ini ya. Hadir, Bu. Selamat pelajaran ini. Sebelum mulai pembelajaran, kita baca dulu Bismillah untuk keberkahan dari pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya di sini Ibu akan menanya kepada Anda semua terkait pembelajaran kita minggu lalu. Siapa dari Anda semua yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Pernikahan, Bu. Diana Asmarita masih ingat tentang pengertian pernikahan? Pernikahan itu adalah suatu ikatan antara suami dan istri, Bu. Bagus, kita pulang kegiatan. Baik, terkait materi kita hari ini, di sini juga Ibu akan menanyakan. Dari Anda semua masih ingat nggak kejadian-kejadian alam yang kita alami pada bab ini? Balado itu termasuk ke dalam apa? Termasuk ke dalam kategori apa? Kiamat kecil. Bagus, kiamat kecil. Jadi kaitan yang Ibu tanyakan tadi berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu jadi materi kita hari ini yaitu terkait dengan beriman kepada Allah dengan meyakini hari akhir. Sebelum kita lanjut kepada pembelajaran kita, tujuan dari pembelajaran ini adalah di sini nanti Ibu harapkan setelah kita belajar Anda dapat memahami terkait pengertian dari hari akhir, kemudian dalil yang menyatakan tentang hari akhir serta fenomenanya, macam-macam hari akhir, dan juga nanti ada urutan-urutan dari hari akhir serta hikmah dari mempelajari hari akhir ini. Terlebih dahulu kita akan membahas terkait dari pengertian hari akhir tersebut. Jika mengacu kepada pengertian, maka ada dua pengertian di sini. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Yang pertama secara bahasa. Secara bahasa, hari akhir ini disebut dengan hari kiamat. Apakah Anda semua sudah pernah mendengar istilah hari kiamat? Sudah, Bu. Bagus. Sedangkan secara istilah, hari kiamat ini disebut dengan adanya fenomena yaitu runtuhnya langit, begitu juga dengan hancurnya alam semesta beserta isinya, dan tidak ada terkecuali pun yang dapat menyelamatkan diri dari hari akhir tersebut. Yang kedua, kita masuk kepada dalil terkait hari kiamat. Sebenarnya di dalam Al-Quran ini banyak dalil terkait hari kiamat, begitu juga dengan bagaimana fenomena hari kiamat tersebut. Akan tetapi di sini Ibu mengambil satu dalil terkait fenomena ataupun hari kiamat tersebut, yaitu dalam Quran surah As-Salsalah ayat 1 sampai 6, yang mana dalam surat ini dijelaskan bagaimana fenomena-fenomena dari hari kiamat ataupun hari akhir ini, begitu juga dalam ayat ini menyatakan bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi. Lanjut kepada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang macam-macam hari kiamat. Apakah kalian dari sini ada yang tahu tentang macam-macam dari hari kiamat? Tahu, Bu. Tolong sebutkan Anda. Kiamat subuh. Baik, di sini ada dua kiamat, yaitu kiamat sukro dan kiamat ukro.
Yang pertama yaitu adanya yaumul terkait dengan yaumul baksa. Siapa di sini dari Anda yang tahu terkait yaumul baksa ini? Alhamdulillah. Jadi setelah terjadinya kiamat kita akan meninggal dan berada di alam kubur. Yang kedua yaitu yaumul yaitu hari kebangkitan. Yang mana setelah kita berada di alam kubur, maka akan terjadi pula hari kebangkitan setelah perjalanan kita di alam kubur. Selanjutnya yaitu setelah adanya hari kebangkitan akan ada hari perkumpulan yang disebut dengan yaumul. Setelah kita berkumpul, maka akan terjadi hari perhitungan yang disebut dengan yaumul hisab. Setelah dihitung, maka semua begitu juga dengan amal keburukan akan dihitung. Dengan yaumul hisab. Setelah semua amal kebaikan begitu juga dengan amal keburukan kita ditimbang, maka selanjutnya akan ada satu tahap kita akan melewati suatu jalan yang disebut dengan kata sirat ini. Siapa yang masih ingat dalam salah satu surat yang menyatakan adanya kata sirat? Siapa yang dapat kata tidak? Kata sirat ini terdapat dalam satu surat yang masih ingat. Bagus, Roda. Mereka sudah bertahan untuk Roda. Al-Fatihah. Setelah kita menempuh jalan, begitu juga setelah ditimbang tentang perbuatan kita dan kita menempuh jalan, maka akan ada satu tahapan lagi, yaitu tahapan pembayaran yang disebut dengan yaumul jasa. Yaumul jasa ini disebut dengan hari pembalasan. Pembalasan ini akan ditentukan kita akan masuk ke surga atau masuk ke dalam neraka. Anak-anak di sini pilih surga atau pilih neraka? Surga. Siapa yang mau masuk neraka? Jadi anak-anak ibu semua di sini calon-calon penghuni surga. Amin. Selanjutnya setelah kita membahas tentang pengertian dan macam-macam begitu juga dengan urutan-urutan hari akhir, akan ada hikmah mengapa sih kita mempelajari hari akhir ini. Hikmah dari mempelajari hari ini terkait dari penjelasan ibu tadi, maka hikmah kita mempelajari hari akhir ini supaya kita nantinya tetap mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita yakin dalam surah As-Salat tadi dijelaskan tentang bagaimana sih fenomena dari hari kiamat tersebut, yang mana dalam surah tersebut dijelaskan bahwa fenomena ini sangat mengerikan. Gunung berhamburan seperti aneh-aneh yang berhamburan. Kemudian hikmah dari mempelajari hari akhir ini juga yaitu terkait dengan untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah. Kemudian kita akan memperbaiki diri kita jika kita berbuat salah dan meningkatkan kebaikan kita jika kebaikan itu akan memberikan manfaat bagi diri kita, orang lain, begitu juga dengan masyarakat di sekitar kita. Baik, sampai di sini apakah Anda semua sudah paham? Untuk penguatan kembali di sini Ibu akan memberikan kesimpulan kepada Anda. Jadi terkait poin-poin penting dari pembelajaran kita hari ini, tolong dicatat. Yang pertama terkait pengertian. Hari akhir itu disebut dengan hari kiamat. Yang kedua yaitu secara istilah hari kiamat ini adalah hubungan langit dan bumi beserta isinya dan seluruh makhluknya akan mengalami kematian. Kemudian dalil tentang hari kiamat ini banyak ayat yang menyatakan tentang hari kiamat ini. Salah satunya yaitu Quran surah As-Salat. Kemudian macam-macam hari akhir seperti yang dijelaskan tadi, kiamat sugro dan kiamat kubro. Begitu juga dengan urutan-urutan hari kiamat dari yaumul barzah sampai kepada yaumul jasa. Dan hikmahnya yaitu tentunya dengan kita